Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Belum reda kemarahannya, dan belum sempat para jenderal itu bergerak, tiba-tiba Mogui Wangzi melihat ribuan panah emas melesat ke arahnya. Sus, perisai hitam transparan muncul, menghadang dan menghalau panah emas tersebut. Duar, ledakan dahsyat mengguncang kawasan itu. Baisin bajingan bangsaat, kubunuh kau, teriak Mogui Wangzi murka. Dari jauh, dari tempat persembunyiannya, King Ruo, Dalurong dan Heian Bai dapat melihat kemunculan Mogui Wangzi dan rombongannya yang begitu kesal. Mari kita serang lagi, ucap King Ruo sambil menggerakkan pedang raksasa Sueluo yang langsung melesat dengan kecepatan ekstrim menghantam perisai hitam transparan. Wush! Duar, tumbukan pedang dengan perisai itu menghadirkan ledakan dahsyat dan meretakkan permukaannya. Tidak hanya itu, serangan tapak emas Dalurong dan tapak hitam Heian Bai juga ikut muncul yang langsung menghancurkan perisai hitam transparan tersebut. Wush! Duar, ledakan dahsyat itu membuat Mogui Wangzi dan para kultivator semi-abadi yang berjaga di tempat itu semakin berhati-hati. Bangsat, sangat kuat, ini hanya baru 3 serangan, ucap beberapa jenderal sambil membuat segel tangan dan memperbaiki perisai transparan yang telah dihancurkan. Di sisi yang lain, dari jauh, Baisin beserta pasukannya begitu bersemangat saat melihat serangan King Ruo dapat menghancurkan perisai pertahanan Mogui Wangzi, lalu ikut bergerak membantu King Ruo dan rombongannya. Mundur, teriak King Ruo memberi perintah, membuat Baisin dan rombongannya terkejut. Tuan King Ruo, ada apa? Tanya Baisin heran. Jaga jarak, jangan terlalu dekat. Kita tidak bisa mengalahkan mereka, teriak King Ruo sambil menunjuk ratusan jenderal yang merupakan para kultivator semi-abadi, yang berbaris di sekitar peti raksasa tersebut. Baik, jawab Baisin bergerak mundur, menjaga jarak. Saudara, terus serang. Kita harus memberi waktu pada Baisin dan pasukannya untuk bergerak mundur, ucap King Ruo sambil terus menggerakkan pedang Sueluo. Dari jauh, Mogui Wangzi dan rombongannya begitu murka, menatap King Ruo dan rombongannya yang dengan sengaja memprovokasi mereka. Pangeran, apa yang harus kita lakukan? Berada di tempat ini, dan terus-menerus menerima serangan dari mereka akan benar-benar merugikan kita. Hamba tidak yakin berapa lama prajurit kita yang berada di tingkat rendah mampu bertahan, ucap salah satu jenderal sambil menatap dinding peti yang telah rusak. Aark, keparat, teriak Mogui Wangzi kesal. Pangeran, mari kita serang, ucap seorang jenderal kesal. Jangan gegabah, sebelumnya aku juga ingin menyerang, tetapi lihat, mereka hanya bertiga, itu artinya mereka dengan sengaja memancing kita untuk keluar, ucap Mogui Wangzi berusaha berpikir rasional, membuat para jenderal itu terdiam. Pangeran, apakah itu berarti kita akan bertahan di tempat ini? Tanya sang jenderal. Jika kita bergerak, aku yakin pasukan utama mereka akan mendekati tempat ini. Jenderal, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk memperbaiki kerusakan ini? Tanya Mogui Wangzi dengan wajah kesal menatap sebagian dinding peti raksasa yang telah hancur. 1 hingga 2 hari pangeran, jawab sang jenderal membuat Mogui Wangzi terdiam kesal. Kakak, ucap Mogui Zuixiao muncul, membuyarkan lamunannya. Perintahkan Paman Yi beserta pasukannya, serta pasukan penyergap untuk bergerak mundur. Sebagian lagi berjaga dan membuat pertahanan di tempat ini. Baik pangeran, jawab para jenderal, lalu bergerak pergi. Adik ketiga, bagaimana situasi di dalam? Kakak, para komandan dan jenderal berhasil menghalau kabut racun itu, namun kita mengalami kerugian besar. 15 komandan pasukan, dan 900 prajurit tewas, jawab Mogui Zuixiao sedih. Bajingan, bagaimana kita bisa kecolongan?
Penjagaan seperti apa yang telah mereka lakukan, bahkan membiarkan kekuatan asing itu masuk. Ucap Mogui Wangzi dengan wajah kesal. Kakak, aku juga begitu heran, bagaimana hal ini bisa terjadi. Bahkan pasukan mereka bisa menghindari pasukan penyergap yang telah kita siapkan, ucap Mogui Zuixiao menggelengkan kepala. Mogui Wangzi memalingkan wajahnya menatap para jenderal dan prajurit yang berjaga di pintu barat dengan tatapan dingin. Aku curiga seseorang di antara pasukan kita ada yang berkhianat, karena mustahil seseorang bisa memasuki markas kita tanpa memiliki darah iblis, ucapnya sambil menatap prajurit yang berjaga dengan geram. Para jenderal, serta semua prajurit yang berjaga di depan pintu barat terdiam, menundukkan kepala dengan tubuh bergidik, sehingga membuat Mogui Wangzi begitu curiga. Bicaralah kalian, jika tidak, aku akan menyiksa kalian semua, teriaknya dengan tatapan dingin. Mendengar kata-kata Mogui Wangzi, tiba-tiba seorang prajurit mendekat, lalu melaporkan peristiwa yang baru saja terjadi dengan rinci. Membuat wajah sang pangeran berubah menjadi sangat jelek. Ark, bodoh. Bagaimana mungkin kalian mengizinkan seseorang yang ditolak oleh tanda iblis memasuki tempat ini? Kalian benar-benar membuatku kecewa. Kemari kau, teriaknya menunjuk sang jenderal yang berjaga sebelumnya. Pak Pangeran, sebelumnya, hamba. Bodoh keparat, teriak Mogui Wangzi kesal, sambil menampar sang jenderal, melempar tubuh yang telah basah oleh keringat dingin itu hingga belasan meter. Wush, buom, rintih sang jenderal dengan darah segar keluar dari mulutnya. Lihat hasil kebodohanmu, teriaknya sambil menunjuk dinding peti yang telah hancur. Pangeran, hamba tahu hamba salah. Hamba akan menyerahkan jiwa hamba untuk membantu perbaikan dinding peti, jawab sang jenderal dengan terbata-bata. Baik, lakukan, ucap Mogui Wangzi dingin, sambil meninggalkan sang jenderal yang langsung bergerak mendekati dinding peti dan melakukan ritual pengorbanan jiwa untuk memperbaiki kerusakan dinding peti tersebut. Kalian juga, teriak Mogui Wangzi pada ratusan prajurit yang ikut berjaga bersama sang jenderal sebelumnya. Pak Pangeran, kami, ucap mereka sambil menatap Mogui Wangzi dengan wajah ketakutan dan ragu. Jika kalian tidak mau, maka pilihan kedua adalah siksaan dan klan kalian. Baik Pangeran, jawab mereka dengan wajah sedih. Di tempat lain, Bai Xin dan rombongannya berhasil menjauh dari tempat itu, menjaga jarak dan terus melepaskan tembakan panah emas yang terus mengecoh pertahanan pasukan iblis. Sedangkan King Ruo, Dalurong dan Heian Bai yang masih berada di tempatnya dan terus melepaskan serangan. Saudara, apakah benar-benar tidak ada bantuan dari pasukan langit? Kesempatan kita hanya ada saat ini, jika dinding peti itu telah diperbaiki, kita tidak akan lagi memiliki kesempatan kedua untuk merusak dan memasukinya, ucap King Ruo, sambil terus menjaga ritme serangan, membuat Dalurong dan Heian Bai terlihat serba salah. Saudara Ruo, aku juga tidak bisa memastikannya, namun aku sudah mengirim pesan pada Jenderal Luo Xing untuk segera mengirimkan pasukan bantuan, jawab Dalurong menjelaskan. Dia merasa tidak enak hati karena sudah kedua kalinya King Ruo menanyakan hal itu. Jika para petinggi dan Kaisar Langit menutup mata, tunggu saja. Aku akan menghancurkan mereka, ucap King Ruo dengan geram, membuat Dalurong dan Heian Bai yang berada di sisinya bergidik. Saudara Dalurong, apakah saudara menyadari sesuatu yang aneh pada saudara King Ruo? Tanya Heian Bai berbicara melalui telepati. Benar, aku sudah menyadarinya pada saat dia melepaskan serangan pedang raksasa itu, namun aku ragu, jawab Dalurong. Cara bertarung dan kekuatan yang dimiliki, terlihat seperti Jenderal Luo Xing. Apakah itu karena dia orang selatan? Saudara, aku juga tidak yakin. Namun serangan pedang itu jelas mengandung kekuatan petir, jawab Dalurong. Di sisi mereka berdua, King Ruo yang tidak mengetahui perbincangan mereka, terlihat tanpa lelah terus menggerakkan pedang Sue Luo yang terus menyerang pertahanan pasukan iblis Mogui Wangzi. Saudara King Ruo, jika bantuan dari pasukan langit tidak datang, apa yang harus kita lakukan? Tanya Heian Bai.
Kita harus bergerak mundur dan menyusun strategi, karena sangat tidak mungkin pasukan pelindung benua teratai hitam mampu terus-menerus bertahan di tempat ini. Tapi bagaimana jika mereka menyerang, ucap Dalurong. Itu sangat tidak mungkin, karena fokus mereka adalah berjaga dan memperbaiki kerusakan dinding peti. Selain itu aku juga yakin saat ini mereka pasti menganggap pergerakan kita adalah jebakan yang sengaja memancing mereka untuk keluar, jawab King Ruo. Semoga saja demikian, ucap Dalurong dan Heian Bai dengan perasaan bersalah. Saudara, tetap fokus, kita hanya perlu mengulur waktu, ucap King Ruo sambil meningkatkan kekuatan serangan pedang Sue Luo. Di tempat lain, Mo Guiyi dan pasukannya yang sebelumnya bertugas sebagai pasukan penyergap, bergerak mundur setelah mendapat panggilan dari Mo Gui Wangzi. Namun saat mereka mendekati markas, mereka begitu terkejut saat melihat Bai Xin dan pasukannya yang lain terus melepaskan tembakan panah emas pada pasukan pertahanan di pintu barat. Bukankah itu Bai Xin? Lalu kelompok siapa yang kita buru sebelumnya? Jenderal, aku juga tidak tahu, jawab Lang Hei yang juga merasa heran. Setidaknya jumlah pasukan mereka kurang lebih sama dengan pasukan kita, ucapnya lalu bergerak bersama 10.000 pasukannya, menyerang pasukan pelindung benua teratai hitam yang dalam keadaan siap bertempur. Swoosh, 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 ribuan panah emas melesat menyambut kedatangan mereka. Membuat tempat yang berjarak 3 km dari peti raksasa itu kembali menjadi ajang pertempuran frontal. Saudara King Ruo, ucap Dalurong ragu. Saudara, arahkan pasukan untuk mundur menjauh secara teratur secepat mungkin. Aku dan saudara Heian Bai akan tetap berada di sini untuk membuat serangan pengalihan, ucap King Ruo. Baik, jawab Dalurong lalu bergerak membantu Bai Xin mengarahkan pasukannya untuk menjauh dari tempat itu. Dari jauh, Mo Gui Wangzi dan Mo Gui Zuixiao yang melihat pertempuran itu hanya bisa menahan diri. Kakak, apa kita tidak akan membantu mereka? Tanya Mo Gui Zuixiao dengan wajah cemas. Jangan gegabah. Dengan perhitungan matang saja kita masih mengalami kerugian. Jika kita bergerak, mereka pasti akan menyerang. Tapi kakak, bagaimana dengan Paman Yi? Sungguh menjengkelkan. Bukankah perintahku memintanya untuk kembali, ucap Mo Gui Wangzi kesal, sambil menatap ledakan cahaya pertempuran yang semakin kacau. Dari jauh mereka dapat melihat Mo Guiyi beserta pasukannya menjadi bulan-bulanan, terlebih lagi pasukan iblis itu sudah cukup lama bertahan di daratan kehampaan abadi yang memang memerlukan banyak tenaga. Bagaimana mereka mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama di tempat ini, teriak Mo Guiyi kesal, melihat pasukannya yang mulai kelelahan. Ganti serangan, teriak Bai Xin kepada pasukan panah yang berada di belakangnya. Dengan segera, pasukan itu mengganti serangan panahnya dengan tombak emas. Sekarang, teriak Bai Xin sekali lagi. Sung, tombak emas yang ada di tangan mereka bergetar, lalu melesat dengan kecepatan ekstrim. Sambil tombak emas dilepaskan, pasukan itu kembali melepaskan tembakan panah emas. Mundur, teriak Mo Guiyi panik. Naas baginya, saat akan bergerak, panah emas yang dibidik langsung oleh Bai Xin tepat mengenai dada kanannya. Sus, tubuhnya terlempar. Jenderal, teriak Lang Yin dan beberapa komandan pasukan, bergerak menolong sosoknya yang terlempar. Darah berwarna hitam keluar dari bibirnya. Lang Yin, segera bawa pasukan mundur, ucapnya terbata-bata, saat melihat pasukan yang dipimpinnya kini benar-benar kacau balau. Terus serang, teriak Bai Xin meminta pasukannya untuk terus melepaskan tembakan panah emas, yang juga bergerak menjauh dari tempat itu. Dari jauh, King Ruo dan Heian Bai mulai menurunkan tingkat serangannya bergerak mundur. Akhirnya mereka mundur juga, ucap Mo Gui Wangzi merasa sedikit lega. Namun tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan tindakan Heian Bai dan King Ruo yang ternyata menyerang pasukan Mo Gui yang sedang kocar-kacir itu. Saudara Heian Bai, lepaskan serangan pengalihan pada pasukannya. Aku akan menyerang jenderal utamanya yang terluka itu, ucap King Ruo sambil bergerak melepaskan tembakan 7 pisau hitam. Sus, ketujuh pisau hitam itu melesat dengan kecepatan ekstrim.
Duar, duar, ledakan keras bergema saat pisau itu beradu dengan serangan tapak beberapa komandan pasukan yang melindungi sang jenderal. Namun salah satu dari pisau itu tidak berhasil mereka halau, menancap di perut Moguiyi. Ah, teriak Moguiyi kesakitan, membuat para komandan itu semakin panik. Jenderal besar, teriak mereka panik saat melihat bagian perut yang telah tertancap pisau itu mulai menghitam. Sus, mereka bergerak menjauh, mendekati Mogui Wangzi dan Mogui Zuixiao yang telah menunggu. Pangeran, jenderal besar terluka, ucapnya sambil menunjukkan patahan panah emas yang masih menancap di dada kanannya, serta pisau hitam yang masih tertanam di perutnya. Paman, teriak Mogui Wangzi dan Mogui Zuixiao panik, sambil memerintahkan para alkamis untuk menolong Moguiyi yang mulai sekarat. Dari jauh, King Ruo dan Heian Bai langsung bergerak meninggalkan tempat itu. Raungan keras Mogui Wangzi terdengar sayup oleh King Ruo dan Heian Bai, serta pasukan pelindung benua teratai hitam yang terus bergerak meninggalkan tempat itu. Di area luar peti raksasa, wajah Mogui Wangzi dan Mogui Zuixiao memerah, menatap Moguiyi yang meregang nyawa. Wangzi Zuixiao selagi ada waktu, pergi dan tinggalkan tempat ini. Daratan kehampaan abadi benua teratai hitam bukanlah tempat yang mudah, ucap Moguiyi berusaha menuntaskan kata-katanya. Tapi paman, Mogui Zuixiao ragu. Zuixiao saat ini kita belum berhadapan dengan pasukan langit, tetapi kita sudah dibuat seperti ini. Pergi sekarang juga, perbaiki kerusakan peti di dalam samudera kehampaan. Dengan begitu, kalian masih memiliki peluang, ucap Moguiyi pelan, memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Paman, ucap Mogui Wangzi, namun Moguiyi langsung mengangkat tangannya memberi tanda. Jangan melakukan hal yang sia-sia, karena racun ini telah menguasai seluruh tubuhku, ucapnya sambil meminta beberapa prajurit membawanya menjauh dari tempat itu. Wangzi Zuixiao kembalilah. Katakan pada Kaisar untuk mengatur ulang strategi, ucapnya dengan suara sayup, lalu meledakkan diri. Tidak, teriak Mogui Wangzi dan Zuixiao bersamaan, menatap sosok Moguiyi yang berubah menjadi kabut darah. Cukup lama keheningan menyelimuti tempat itu, hingga seorang jenderal menghampiri Mogui Wangzi dengan tergesa-gesa. Pangeran, getaran kuat muncul dari samudera kehampaan. Apa? Benar pangeran, ini adalah aura emas, ucap sang jenderal membuat Mogui Wangzi panik. Cepat bergerak dan tinggalkan tempat ini. Tapi kakak, bagaimana dengan kerusakan dinding? Tanya Mogui Zuixiao. Tidak ada waktu lagi. Kita akan memperbaikinya di dalam samudera kehampaan, ucapnya sambil meminta seluruh pasukan memasuki peti raksasa tersebut. Di tempat lain, King Ruo dan rombongan yang terus bergerak menjauh dari markas pasukan iblis neraka besar itu tiba-tiba menghentikan pergerakannya. Tuan, ada apa? Tanya Bai Xin. Pasukan langit telah tiba. Panggil semua pasukan dan pasukan cadangan untuk datang membantu, ucap Dalurong dengan wajah senang. Baik, jawab Bai Xin sambil menghancurkan giok merah, memanggil semua pasukannya. Tuan, apakah kita akan bergerak sekarang? Tanya Bai Xin penuh semangat. King Ruo menggelengkan kepalanya. Pertempuran di samudera kehampaan memerlukan banyak tenaga, dan segel tanda abadi mulai melemah. Sambil menunggu seluruh pasukan tiba, sebaiknya kita menggunakan waktu yang singkat ini untuk memulihkan kekuatan kita, ucap King Ruo yang menatap cahaya emas yang ada di tangan prajurit yang mulai melemah. Saudara Ruo benar, ucap Heian Bai sambil menatap wajah prajurit yang kelelahan tersebut. Di dalam samudera kehampaan, 300.000 prajurit berjubah emas dengan persenjataan lengkap, bergerak dengan tertib mendekati daratan kehampaan abadi benua teratai hitam. Di barisan belakang pasukan besar itu, berdiri 3 sosok di atas kereta perang yang ditarik kuda langit, yaitu sosok makhluk yang terlihat seperti kuda berkepala naga, yang memancarkan api biru di sekitar tubuhnya. Ketiga sosok itu adalah 3 jenderal utama, salah satunya adalah Luo Xing, yang merupakan terah pertama dari klan Shen Sandian Luo. Pada saat rombongan itu terus bergerak,
tiba-tiba mereka melihat peti raksasa bergerak menjauh dari wilayah daratan kehampaan abadi benua teratai hitam. Itu mereka, teriak Luo Xing, meminta pasukannya untuk bergerak lebih cepat mengejar peti tersebut. Dari jauh, Mogui Wangzi begitu panik saat melihat kemunculan pasukan besar tentara langit berjubah emas bergerak mendekati mereka dengan kecepatan ekstrim. Para jenderal, cepat perbaiki kerusakan dinding peti, teriak Mogui Zuqiao ikut panik. Tapi pangeran, ini, ucap para jenderal yang juga tidak kalah paniknya. Tidak ada jalan kembali, ucap Mogui Wangzi tersadar dari keterkejutannya, memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan diri. Belum sempat para jenderal itu bergerak, ratusan ribu tombak emas melesat ke arah mereka, menyerang titik dinding yang rusak. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema menggoncang seluruh kawasan samudera kehampaan, membuat tempat gelap itu menjadi terang. Bajingan bangsat, bagaimana mereka tahu? Mogui Wangzi mengumpat, saat melihat pasukan langit yang ternyata mengetahui titik kelemahan peti raksasa itu, sambil meminta para jenderal untuk menambal kerusakan dinding dengan mantra formasi perlindungan. Kakak, aku akan memimpin 300.000 prajurit, dan sisanya sebagai cadangan dan aku serahkan pada kakak, ucap Mogui Zuqiao bergerak keluar dari dalam peti raksasa bersama pasukannya, menghadang serangan prajurit langit. Dalam waktu singkat, tempat itu menjadi medan pertempuran yang sangat mengerikan. 300.000 prajurit langit berperang melawan 300.000 prajurit iblis dari neraka besar yang sebelumnya ingin disusupkan memasuki daratan ilahi. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema di berbagai tempat. Suara pedang dan tombak yang beradu, serta teriakan kesakitan yang disertai dengan cipratan darah mengisi seluruh kawasan tersebut. Mogui Zuqiao yang memimpin pasukannya menghadang serangan pasukan langit bertempur dengan gagah berani. Dia bergerak dan membunuh prajurit jubah emas itu tanpa ampun. Aktifkan formasi cincin langit, teriak Luo Xing bergema memberi perintah pada puluhan ribu pasukan langit, bergerak membentuk formasi serangan. Swus, swus, puluhan ribu prajurit itu bergerak tertib dengan kecepatan ekstrim, mulai menutup dan mengepung pasukan iblis yang dipimpin Mogui Zuqiao sambil terus melepaskan serangan tombak emas. Tombak langit, teriak salah satu jenderal utama lainnya memberi perintah. Swus, swus, puluhan ribu prajurit yang tersisa membentuk formasi serangan, menutup seluruh permukaan pasukan yang terkepung, lalu melepaskan tembakan emas yang meluncur seperti hujan. Bajingan, jika kita mati, maka biarkan mereka ikut bersama kita, teriak Mogui Zuqiao murka, sambil memanggil Mogui Wangzi untuk tidak menahan diri. Di dalam peti raksasa, Mogui Wangzi dengan wajah pucat pasi, dengan perasaan sedih dan kecewa menatap kejatuhan ratusan prajurit iblis dengan mata nanar. Apakah ini akan menjadi akhir perjalananku? Dia membatin sambil menatap Mogui Zuqiao dan pasukannya yang kini benar-benar berada di bawah tekanan formasi serangan pasukan langit. Bajingan, mengapa harus bertemu dengan pasukan langit di tempat ini? Ucap Mogui Wangzi menggerutu kesal, sambil menatap para jenderal dan prajurit yang sedang menunggu perintah darinya. Benar-benar bodoh. Jika saja dari awal aku dengan tegas membawa pasukan memasuki daratan kehampaan dengan paksa, mungkin saat ini sudah aman. Dia membatin kesal. Pangeran, apa yang harus kita lakukan? Kita bahkan telah kehilangan ribuan prajurit. Sebelumnya saat melawan Bai Xin dan pasukannya, kita bahkan telah kehilangan hampir 20.000 prajurit, apalagi melawan pasukan langit dengan formasi serangan seperti ini, ucap seorang jenderal berbicara membuyarkan lamunannya. Jenderal, mereka menginginkan kematian kita, maka mari kita bawa mereka mati bersama kita, ucapnya dengan wajah serius. Pangeran, hamba tidak melarang, tetapi hamba minta pangeran dapat berpikir jernih. Jika kita keluar, maka tidak akan ada yang tersisa. Aku tahu, tetapi pergi pun tidak mungkin. Apalagi harus membiarkan adikku mati sendiri di atas sana, ucapnya dengan wajah kesal. Pada saat dirinya sedang berbicara, tiba-tiba muncul 250.000 prajurit pasukan pelindung benua teratai hitam, yang langsung membantu prajurit langit menggempur Mogui Zuqiao dan pasukannya.
"Aar!" teriak Mogui Wangzi kesal. "Kita tidak boleh mati di sini. Panggil mereka kembali," teriaknya sambil memberi perintah pada ribuan prajurit menahan celah dinding yang rusak. "Baik," jawab para jenderal membuka pintu peti, lalu bergerak memanggil Mogui Zuixiao dan pasukannya. Di atas peti raksasa yang merupakan arena pertempuran, Mogui Zuixiao yang terus bertempur tidak menggubris panggilan para jenderal yang memintanya untuk segera kembali ke dalam peti. Namun saat dirinya akan bergerak, tiba-tiba beberapa jenderal menghampirinya dan membawanya meninggalkan arena pertempuran dengan paksa. "Jenderal, apa yang kalian lakukan?" teriaknya dengan wajah kesal dan murka. "Ini perintah langsung, kita tidak boleh mati di tempat ini," jawab sang jenderal sambil membawanya masuk ke dalam peti. "Tapi lari kemana? Apakah kalian buta? Bertahan di dalam peti juga tidak akan mengubah apapun," ucap Mogui Zuixiao kesal. Plak, tamparan keras Mogui Wangzi mengejutkan Mogui Zuixiao. "Jangan menuruti ego, tetapi perhatikan pasukan yang kita miliki saat ini," ucap Mogui Wangzi kesal. Mogui Zuixiao menatap semua prajurit yang tersisa di dalam ruangan itu dengan mata nanar. "Maaf, aku terlalu emosi, tetapi masih adakah jalan untuk pergi?" ucapnya dengan wajah sedih. "Kita akan menggunakan rencana cadangan, dan itu lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali," jawab Mogui Wangzi sambil memerintahkan prajuritnya yang tersisa membantu para jenderal menahan serangan dari dinding peti yang rusak. Di atas peti raksasa, prajurit langit beserta pasukan pelindung benua teratai hitam menghentikan serangan mereka. "Ingin pergi? Kalian terlalu naif," teriak Luo Xing sambil mengeluarkan sebatang tombak emas dengan kekuatan petir. Swus, tombak emas itu melesat, menghantam penutup atas peti raksasa, yang langsung membesar dan memanjang hingga mencapai ratusan meter. "Pasukan, kirim kekuatan kalian." Dengan segera ratusan ribu prajurit langit beserta pasukan pelindung benua teratai hitam bergerak mengerumuni tombak itu, dan mengirimkan kekuatannya. Dalam waktu singkat, slas kilatan petir muncul dari mata tombak yang bersentuhan dengan tutup peti, yang semakin lama semakin membesar. Dari jauh, King Ruo, yang sebelumnya sudah hadir bersama pasukan pelindung benua teratai hitam mengamati situasi yang ada di hadapannya dengan seksama. "Ada yang aneh," ucapnya tiba-tiba, mengejutkan Dalurong dan Heian Bai yang ada di sisinya. "Saudara King Ruo, ada apa?" tanya Dalurong. "Lihatlah, sepertinya pertahanan mereka di bagian celah dinding yang rusak tidak terlalu kuat seperti sebelumnya." "Saudara benar, bajingan. Mereka ingin pergi." "Cincin langit," teriak King Ruo, sambil bergerak, melepaskan tebasan pedang Sue Luo pada celah dinding yang rusak, mengejutkan semua orang. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu, bersamaan dengan hancurnya tutup peti hitam tersebut. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah kemunculan ratusan peti hitam kecil dengan panjang 20 meter, lebar 10 meter dan tinggi 3 meter, bergerak ke berbagai arah dengan sangat ekstrim. "Serang!" teriak Baisin bergerak bersama seluruh pasukannya, menyerang peti tersebut. "Bagi pasukan ke dalam beberapa kelompok, kejar mereka satu persatu," ucap King Ruo sambil melepaskan tebasan pedang Sue Luo. King Ruo bisa saja menggunakan jaring kubah langit untuk mengurung ratusan peti hitam tersebut, tetapi dia tidak ingin menunjukkan jati dirinya. Dari jauh, di atas kereta perangnya, ketiga jenderal utama yang sedang mengamati kekacauan itu begitu terkejut. "Jenderal Luo Xing, itu," ucap seorang jenderal berbicara pada Luo Xing sambil menunjuk ke arah King Ruo yang terus bergerak melepaskan tebasan pedang Sue Luo. "Aku tahu," jawab Luo Xing, menajamkan matanya, lalu bergerak meninggalkan keretanya. "Jaring langit," ucap Luo Xing memberi perintah. Dengan segera ratusan ribu prajurit berjubah emas itu bergerak tertib dengan kecepatan ekstrim, membentuk formasi pertahanan bola jaring emas raksasa, mengurung ratusan peti hitam yang terus bergerak ke berbagai arah yang terus dikejar oleh ribuan prajurit lainnya. Di dalam jaring emas, King Ruo, Heian Bai, dan Dalurong terus bergerak, membantu pasukan langit dan pasukan pelindung benua teratai hitam,
menyerang peti hitam yang terus bergerak di hadapan mereka. "Saudara, serang peti dari dua sisi yang berbeda. Aku akan menyerang dari atas," ucap King Ruo sambil bergerak mendekati peti hitam yang menjadi sasaran mereka. "Baik," jawab Dalurong dan Heian Bai bersamaan. Sus! King Ruo melompat dan berdiri di atas peti tersebut. "Mungkin kini saatnya," King Ruo membatin sambil mengedarkan kekuatan petir abadi di dalam tubuhnya. Trark, gelombang petir emas kehitaman muncul dengan suara yang berderak-derak, seperti akar raksasa melingkari dan melilit peti hitam tersebut, membuat Luo Xing dan orang-orang dari klan Sen Sandian Luo, baik itu terah pertama dan terah kedua, memicingkan mata. Siapa dia, dan apa yang dia lakukan? Luo Xing membatin, sambil terus mengawasi tindakan King Ruo yang begitu mengejutkannya. Cukup lama King Ruo melakukan hal itu, hingga terdengar teriakan dari dalam peti tersebut. "Bajingan!" Suara Mogui Wangzi bergema, membuat semua orang yang berada di tempat itu memahami tindakan King Ruo. "Aku mengerti," ucap Luo Xing, lalu memerintahkan ribuan prajurit dari klan Luo melakukan hal yang sama. Merebus makanan biasanya menggunakan api, tapi kali ini menggunakan kekuatan petir, ucap Dalurong dengan gembira, sambil mengedarkan kekuatan api biru dan membakar peti tersebut. "Saudara benar, peti itu mungkin mampu menahan tebasan dan pukulan keras, tetapi tidak akan mampu menahan panas dalam waktu yang lama," ucap Heian Bai, sambil melihat seluruh pasukan yang kini mengubah cara mereka menaklukkan peti tersebut. Tampak seluruh pasukan yang tidak berada di dalam formasi kubah langit, bekerja sama serta membagi tugas. Sebagian dari mereka ada yang menahan dan mengikat peti hitam dengan rantai raksasa, dan sebagian lagi membakar peti tersebut. Sangat jenius. Luo Xing membatin bangga, menatap sosok King Ruo yang terus melepaskan kekuatan petir abadi, terlebih lagi dengan aura darah terah pertama yang keluar dari tubuhnya. Tetapi siapa dia? Luo Xing membatin, menatap sosok King Ruo yang tidak dikenalinya. 1 jam berlalu, namun orang-orang yang berada di dalam peti hitam tersebut masih belum juga keluar, membuat prajurit yang mengikuti tindakan King Ruo mulai ragu. "Ini sudah 1 jam, tapi mereka masih belum keluar," ucap mereka mulai tidak sabaran. "Merebus air saja memerlukan waktu, apalagi peti hitam ini," jawab Luo Xing dengan tatapan tajam, membuat prajurit itu terdiam. "Baik Jenderal," ucap prajurit itu terbata-bata. Baru saja prajurit itu menuntaskan kata-katanya, tiba-tiba satu persatu peti hitam itu meledak, melemparkan sosok-sosok yang ada di dalamnya. "Bajingan keparat, kau harus mati!" teriak Mogui Wangzi bersama para jenderalnya melesat menyerang King Ruo. "Saudara mundur!" teriak Dalurong dan Heian Bai bekerja sama menghadang serangan tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, kembali mengguncang arena pertempuran, melemparkan sosok King Ruo yang tidak siap hingga puluhan meter. "Saudara, pulihkan dirimu. Serahkan mereka pada kami berdua," ucap Heian Bai, sambil bergerak bersama Dalurong menghadang Mogui Wangzi yang begitu ingin membunuh King Ruo. "Baik saudara, terima kasih," jawab King Ruo, yang memang begitu kelelahan, menggunakan kesempatan itu untuk menghindar dari wilayah pertempuran. Sus! King Ruo bergerak mendekati piringan emas yang digunakan oleh pasukan langit untuk memulihkan pasukannya yang terluka. Dengan tenang, King Ruo lalu mengambil sikap duduk dan mulai memulihkan kekuatannya. "Saudara," ucap prajurit jubah emas yang bekerja di bidang pengobatan menghampiri King Ruo, lalu memberi pil pemulih energi dengan ragu. "Tidak perlu," jawab King Ruo yang langsung mengeluarkan beberapa butir pil peledak energi yang dia miliki. "Siapa dia sebenarnya? Apakah dia salah satu dari jenderal? Tapi aku tidak pernah melihatnya," ucap beberapa prajurit yang berjaga, berbicara melalui telepati pada rombongannya. "Aku juga baru melihatnya, Jenderal. Itu tidak mungkin. Mana ada semi-abadi tingkat 2 menjadi jenderal?" "Saudara benar, tetapi dia adalah sosok penting dalam pertempuran ini. Dia adalah orang yang pertama mengetahui kejanggalan peti hitam raksasa sebelumnya, dan orang pertama yang mengajarkan cara menaklukkan peti hitam itu, yang bahkan tidak terpikirkan oleh ketiga jenderal utama."
Saudara benar, tetapi ada hubungan apa dia dengan Jenderal Heian Bai dan Dalurong? Bahkan lebih anehnya lagi, kedua jenderal itu terlihat sangat menghormatinya, ucap prajurit tersebut, terus berbincang-bincang dengan sikap siaga, menjaga tempat yang disiapkan secara khusus untuk prajurit memulihkan dan mengobati diri tersebut. Di sisi lain, pertempuran besar sekali lagi terjadi. Kali ini Mogui Wangzi, Mogui Zuixiao dan para jenderalnya yang tidak memiliki pertahanan, bertempur bebas secara total. Tidak ada jalan kembali, bahwa mereka mati bersama kita. Teriak Mogui Wangzi menyemangati pasukannya bertempur dengan brutal. Dari 500.000 prajurit, kini hanya tersisa 300.000 saja, itu pun kini menjadi bulan-bulanan pasukan jubah emas dan pasukan pelindung benua teratai hitam. Dari jauh, di atas kereta perangnya, Luo Xing dan kedua jenderal utama lainnya terus mengitari pandangannya, mencari sosok pemimpin pasukan iblis tersebut. Saudara, itu, ucap Luo Xing sambil menunjuk Mogui Wangzi dan Mogui Zuixiao yang berada di antara para jenderalnya, yang sedang bertarung melawan Heian Bai dan Dalurong. Benar, jawab kedua sosok itu lalu melompat dari atas kereta perangnya bergerak menyerang. Ledakan keras, bersahut-sahutan di setiap penjuru bola jaring emas raksasa, yang disertai dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah, membuat pemandangan hitam putih itu benar-benar mengerikan, bahkan membuat samudera kehampaan yang merupakan tempat gelap tanpa batas itu, terlihat terang benderang. Bertempur secara total dan bersungguh-sungguh membuat Mogui Wangzi dan pasukannya dapat mengimbangi serangan pasukan jubah emas dan pasukan pelindung benua teratai hitam, bahkan mereka mulai mematahkan formasi cincin langit, sehingga membuat King Ruo yang sedang memulihkan diri, berdiri dari tempatnya, lalu melompat dan menyerang. Sus, 7 bilah pedang warna biru keemasan, muncul mengitari tubuhnya, bergerak dan membabat prajurit iblis yang ada di hadapannya. Prajurit jubah emas dan pasukan pelindung benua teratai hitam. Jika kalian kalah, bukan hanya malu yang kalian terima tetapi masa depan generasi kalian juga dipertaruhkan. Teriak King Ruo keras, mengejutkan seluruh pasukan yang sedang bertempur. Aar, bajingan itu lagi, teriak Mogui Zuixiao murka, saat melihat semangat pertarungan pasukan jubah emas dan pasukan pelindung benua teratai hitam kini mulai menggila. Ketujuh pedang Sui Luo yang kembali muncul itu, mengingatkan Mogui Zuixiao pada kekacauan yang terjadi di dalam peti sebelumnya. Adik, apa kamu tahu dia? Tanya Mogui Wangzi penasaran. Kakak, dialah sosok yang berhasil memasuki markas dan menghancurkan dinding peti sebelumnya, jawab Mogui Zuixiao menjelaskan. Apa? Dia, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan ragu. Benar kakak, aku sangat yakin, dialah orangnya, jawab Mogui Zuixiao sambil melepaskan serangan. Percakapan Mogui Wangzi dan Mogui Zuixiao sekali lagi mengejutkan Luo Xing dan kedua jenderal utama lainnya. Sangat menarik, ucap Luo Xing sambil melepaskan serangan tapak petir. Gaya bertarung King Ruo yang sangat ganas dengan ketujuh bilah pedang Sui Luo yang terus melepaskan kekuatan petir, bergerak dan menyerang di sekitar tubuhnya menarik perhatian semua orang. Pedang itu terlihat seperti pedang penguasa, ucap Luo Xing memincingkan mata menatap pedang Sui Luo yang begitu menarik perhatiannya, sambil terus bergerak melepaskan pukulan. Di sisi lain, Dalurong dan Heian Bai yang melihat King Ruo menjadi pusat serangan para jenderal pasukan iblis, bergerak membantu King Ruo dan bertempur di sisinya. Saudara, terima kasih, ucap King Ruo sambil terus bergerak melepaskan serangannya. Dalurong, Heian Bai, terima kasih, suara Luo Xing berbicara dalam pikiran mereka. Baik jenderal, kami berdua akan melindunginya, ucap Dalurong dan Heian Bai bersamaan, sedangkan King Ruo yang tidak mengetahui rencana mereka terus bergerak dengan ganas dan menyerang dengan brutal. Aar, bajingan itu dilindungi semi-abadi tingkat 5, ucap Mogui Zuixiao mengumpat, menatap King Ruo yang didampingi oleh Dalurong dan Heian Bai. 12 jam kemudian, pertempuran tanpa henti itu membuat kedua belah pihak mulai sama-sama kelelahan,
namun di pihak pasukan iblis kini tidak tersisa sedikit pun para kultivator tingkat Kaisar Dewa. Aar, Mogui Wangzi meraung murka, menatap pasukan jubah emas dan pasukan pelindung benua teratai hitam dengan sorot mata penuh kebencian, terlebih lagi pada sosok King Ruo. "Para jenderal, mari kita mati bersama!" teriak Mogui Wangzi memanggil puluhan jenderal yang tersisa, yang merupakan para kultivator semi-abadi tingkat 1 hingga tingkat 4, berkumpul membentuk lingkaran. "Para jenderal, menjauh! Teknik penghancuran tubuh iblis!" teriak King Ruo mengejutkan para jenderal pasukan jubah emas dan jenderal pasukan pelindung benua teratai hitam, membuat Mogui Wangzi dan Mogui Zuixiao sekali lagi begitu murka. "Segel langit," ucap Luo Xing, bergerak bersamaan dengan kedua jenderal utama lainnya, sambil membuat segel tangan secara bersamaan. Sus! Balok-balok emas raksasa muncul dari kehampaan, membentuk kubus balok emas, dan mengurung Mogui Wangzi beserta rombongannya yang sedang berkumpul di tengah bola jaring emas raksasa. "Segel!" teriak Luo Xing. Sus, sus, puluhan para jenderal serta ratusan prajurit yang tersisa mengirimkan kekuatan pada perisai emas itu, tanpa terkecuali King Ruo, Bai Xin dan pasukan pelindung benua teratai hitam juga ikut mengirim kekuatannya. Duar, ledakan dahsyat menggetarkan perisai emas tersebut, dan merusaknya, bahkan ratusan prajurit tingkat rendah, yang merupakan para kultivator tingkat Dewa Surga, hingga tingkat Kaisar Dewa yang ikut membantu mengirimkan kekuatan pada perisai emas itu, terlempar hingga puluhan meter dan melukainya. Sangat kuat. Ledakan ini bahkan mampu menghancurkan seperempat benua teratai biru. King Ruo membatin, sambil menatap ratusan ribu prajurit jubah emas dan pasukan pelindung benua teratai hitam yang tersisa, yang tampak begitu kelelahan. "Apakah ini sudah berakhir?" tanya seorang prajurit pada temannya. "Sepertinya demikian," ucap Luo Xing, sambil meminta pasukan itu bergerak menjauh sebelum mereka membuka perisai balok-balok emas raksasa tersebut. Setelah prajurit beserta para jenderal pasukan menjauh, Luo Xing dan kedua jenderal utama itu lalu membuka kurungan emas itu secara perlahan. Tampak hanya ada kekosongan, yang disertai debu yang langsung tersapu, membuat pasukan itu seketika bersorak gembira. "Semuanya telah berakhir. Sebelum kembali, pulihkan diri kalian," ucap Luo Xing memberi perintah. "Terima kasih jenderal," jawab mereka sambil bergerak menuju piringan emas raksasa yang ikut melebar, menampung seluruh prajurit yang ada di tempat itu. Luo Xing, dan kedua jenderal utama, serta para jenderal lainnya, bergerak menuju tempat peristirahatan yang telah disiapkan oleh pasukan secara khusus untuk memulihkan diri. Sedangkan Bai Xin, lalu mengerahkan pasukannya untuk berkumpul sebelum meninggalkan tempat itu. Sus! King Ruo menghampiri Jinse dan Liong Hei yang berada di dalam kerumunan itu. "Tuan," ucap mereka menyapa King Ruo dengan hormat. "Bagaimana keadaan kalian?" tanya King Ruo. "Tuan, kami baik-baik saja," jawab Liong Hei, yang diikuti anggukan Jinse. "Syukurlah," ucap King Ruo sambil meminta mereka berdua untuk mengikuti rombongan pasukan pelindung benua teratai hitam. "Tunggu aku di perbatasan daratan kehampaan abadi," ucap King Ruo sambil meminta mereka bersembunyi di tempat itu. "Baik penguasa," jawab mereka. Tidak lama kemudian, Bai Xin yang telah selesai mengarahkan pasukannya, lalu berpamitan pada Luo Xing dan para jenderal pasukan langit lainnya, dengan perlahan bergerak meninggalkan tempat itu. "Saudara King Ruo," ucap Heian Bai dan Dalurong menghampiri King Ruo yang berpura-pura hendak bergerak meninggalkan tempat itu. "Ada apa saudara?" ucap King Ruo ramah. "Apakah saudara akan pergi? Kami berdua ingin mengenalkan saudara pada jenderal besar," ucap Heian Bai. King Ruo menganggukkan kepalanya menatap mereka dengan ramah. "Saudara Heian Bai, saudara Dalurong, terima kasih atas niat baik kalian, namun aku rasa itu juga percuma, karena aku juga tidak bisa kembali ke daratan ilahi. Aku King Ruo akan selalu mengingat kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan," ucap King Ruo tiba-tiba menghentikan kata-katanya saat seorang komandan pasukan menghampiri mereka. Jenderal Heian Bai, Jenderal Dalurong, Jenderal Besar memanggil,
dan meminta jenderal untuk membawa tuan ini untuk menghadap, ucap sang komandan sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik, kembalilah. Kami akan menyusul, jawab Dalurong sambil menatap King Ruo yang tampak ragu. Saudara, ayolah, ucap Dalurong dengan penuh semangat tetapi dengan wajah ragu. Saudara, bicaralah, ucap King Ruo. Saudara, kebetulan sekali. Ini adalah kesempatan saudara untuk menemui jenderal besar dan kembali ke daratan ilahi, tetapi, ucap Dalurong ragu. Bicaralah, ucap King Ruo penasaran. Jenderal besar Luo Xing mungkin menyukai saudara, tetapi tidak dengan Jenderal Kong Qiqu dan Jenderal Baoyang Ran, ucapnya berbicara melalui telepati sambil mengarahkan pandangannya pada dua jenderal yang duduk bersama Luo Xing. Mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo heran. Mereka berdua adalah jenderal kepercayaan Kaisar Baoyang Tian. Dan mereka sangat tidak senang kepada para jenius, ucap Heian Bai, membuat King Ruo tertawa kecil. Saudara, ini serius. Aku tahu, tetapi kata jenius itu, ucap King Ruo terkekeh. Hais, saudara ini. Mereka sangat tidak suka pada seseorang yang bisa mengancam keberadaan mereka, jawab Heian Bai menjelaskan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya King Ruo. Kami berdua ingin saudara mengaku sebagai orang dari klan Shen Sandian Luo. Alasannya, jika saudara mengaku berasal dari klan kecil di luar klan utama, aku yakin mereka berdua tidak akan memberi wajah, bahkan kesempatan saudara untuk kembali ke dataran ilahi akan sangat sulit, jawab Dalurong menjelaskan. Saudara Ruo, ambillah ini, aku secara tidak sengaja menemukannya. Ucap Heian Bai memberikan cincin penyimpanan pada King Ruo dengan cepat, yang berisi lencana dari prajurit klan Luo yang mati dalam pertempuran sebelumnya. Baik saudara, terima kasih, ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Mimin geser ceritanya, di atas piringan emas raksasa. Luo Xing, Baoyang Ran dan Kong Qiqu duduk dengan tenang, berbincang-bincang santai sambil mendengarkan laporan dari masing jenderal. Lapor jenderal, jumlah pasukan yang tersisa sebanyak 135.000 orang. 80.000 luka ringan dan 25.000 luka berat. Itu berarti kita kehilangan 165.000 prajurit, ucap Kong Qiqu sambil menggelengkan kepala. Benar, tetapi pihak musuh bahkan kehilangan 500.000 prajuritnya, ucap Luo Xing. Baik. Perintahkan mereka yang tidak terluka untuk membantu para petugas medis. Karena semakin cepat kita pergi maka semakin baik, ucap Baoyang Ran. Baik jenderal, jawab sang komandan lalu meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, King Ruo, Dalurong dan Heian Bai tiba di tempat itu. Jenderal, ucap King Ruo dan rombongannya memberi hormat. Kemarilah, ucap Luo Xing, menyambut kedatangan mereka dengan ramah, sambil mempersilakan mereka duduk pada kursi yang tersedia. Jenderal Heian Bai, Dalurong, terima kasih, ucap para jenderal besar itu lalu menatap King Ruo yang masih terdiam. Jenderal, aku Luo Ruo, ucap King Ruo memperkenalkan diri, menangkupkan tangannya dengan hormat. Luo Ruo, terima kasih, ucap Luo Xing, Baoyang Ran dan Kong Qiqu satu persatu. Sambil menangkupkan tangannya, membuat King Ruo berdiri dari kursinya. Jenderal, ini, aku tidak pantas mendapat hormat dari kalian, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Luo Ruo, kemenangan ini semua berkatmu, ucap Luo Xing dengan gembira. Jenderal, ini berkat kerja sama semua orang, bahkan mereka yang telah tiada. Tanpa hal itu, mustahil ada kemenangan, jawab King Ruo merendah, membuat Luo Xing semakin menyukainya. Baiklah, baiklah. Jenderal Heian Bai, Dalurong, silakan beristirahat dan pulihkan diri kalian, ucap Baoyang Ran. Baik jenderal, jawab mereka. Saudara Luo Ruo, kami pergi dulu, ucap Heian Bai sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Jenderal, bagaimana dengan hamba? Tanya King Ruo dengan heran. Luo Ruo, kamu tetap di sini. Ada beberapa hal yang ingin kami bicarakan denganmu, ucap Baoyang Ran serius. Baik jenderal, jawab King Ruo dengan tenang.
Setelah Dalurong dan Heian Bai benar-benar pergi, Baoyang Ran lalu menyegel tempat itu, membuat King Ruo yang sebelumnya begitu tenang tampak begitu terkejut. Luo Ruo, maaf atas ketidaknyamanannya. Karena ini bersifat rahasia, maka kami harus memastikan keamanannya, ucap Kongkicu. Baoyang Ran menjelaskan, membuat King Ruo terlihat semakin penasaran. Saudara Luo Xing, silakan, ucap Baoyang Ran, menatap Luo Xing yang terus memperhatikan King Ruo dengan seksama. Luo Ruo, apakah benar itu namamu? Tanya Luo Xing dengan serius. Benar Jenderal, apakah itu berarti kamu berasal dari klan Sen Sandian Luo? Tanya Baoyang Ran. Benar Jenderal, jawab King Ruo. Ini aneh, apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? King Ruo membatin, berusaha tetap tenang. Apakah kamu punya bukti? Tanya Luo Xing. King Ruo menggelengkan kepala. Aku telah kehilangan identitasku cukup lama, jawab King Ruo berpura-pura dengan tatapan menerawang. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kamu menghilangkan sesuatu yang sangat penting, ucap Luo Xing dengan nada dingin. 800 tahun yang lalu, ucap King Ruo pelan. Ada apa dengan 800 tahun yang lalu? Tanya Luo Xing dengan wajah penasaran. Jenderal, setelah kejatuhan Trah pertama, Anda pasti tahu krisis yang sedang terjadi saat itu. Dengan kultivasi tingkat Dewa Bumi, aku yang begitu naif, meninggalkan daratan ilahi, lalu secara tidak sengaja terjatuh ke dalam dunia neraka kuno. Di dunia neraka kuno, aku kehilangan semua yang kumiliki, bahkan aku hampir mati saat itu. Setelah bertahan dan berjuang dengan susah payah, akhirnya aku berhasil meninggalkan dunia neraka kuno, ucap King Ruo mendesah panjang, membuat ketiga sosok yang ada di hadapannya terdiam. Lalu selama ini kemana saja dirimu? Tanya Kongkicu. Selama ini aku terkurung di dalam benua teratai biru. Aku berpetualang ke berbagai tempat di dunia itu untuk menjadi kuat agar dapat kembali ke daratan ilahi. Aku yang sudah tidak betah di dalam dunia yang tertutup dan miskin sumber daya itu, memaksakan diri keluar dari gerbang teleportasi hitam. Saat itu aku yang sudah kehabisan tenaga, bergerak mendekati tempat untuk beristirahat, lalu tanpa sengaja melihat pasukan iblis yang bergerak menuju benua teratai hitam. Kami mengerti, ucap Baoyang Ran. Maksud Jenderal? Tanya King Ruo. Jujur saja, kami bertiga telah memperhatikan pergerakanmu selama dalam pertempuran. Walaupun kami dapat merasakan darah dewa dalam tubuhmu, tetapi kami tidak menemukan aura spiritual dari daratan ilahi, ucap Luo Xing menjelaskan, membuat King Ruo terdiam. Untung saja aku tidak menggunakan lencana prajurit klan Luo yang Heian Bai berikan sebelumnya. King Ruo membatin. Jenderal, ucap King Ruo ragu. Bicaralah, ucap Baoyang Ran. Jenderal, jujur aku ingin kembali ke daratan ilahi, apakah aku? King Ruo tiba-tiba menghentikan kata-katanya saat Kongkicu memberi tanda dengan mengangkat tangannya. Gerbang pilar langit telah ditutup, apalagi bagi mereka yang telah dengan sengaja pergi, ucap Kongkicu cepat. Benar, apalagi aku secara pribadi masih ragu dengan identitasmu. Baoyang menimpali, membuat King Ruo terdiam. Jika tahu begini, lebih baik aku tidak ikut terlibat dalam pertempuran, ucap King Ruo pelan, membuat tempat itu tiba-tiba menjadi hening. Luo Ruo, apakah kamu dapat menunjukkan kekuatan darahmu, ucap Luo Xing pelan. King Ruo mengangguk tenang, lalu menunjukkan kekuatan darah emasnya, yang langsung membuat Luo Xing begitu tercengang. Bahkan membuat Baoyang Tian dan Kongkicu ikut berdiri dari kursinya. Ini darah emas Trah pertama yang sangat kuat dan murni, ucap Luo Xing membatin, menatap King Ruo dengan lekat. Sangat mengintimidasi. Baoyang Tian dan Kongkicu ikut membatin, dengan raut wajah tidak suka. Mohon saudara Baoyang Tian dan saudara Kongkicu memberi waktu pada kami berdua, ucap Luo Xing dengan hormat. Baik, jawab mereka berdua lalu pergi dari tempat itu, meninggalkan King Ruo dan Luo Xing. Setelah memastikan Baoyang Tian dan Kongkicu benar-benar pergi, Luo Xing lalu kembali menyegel tempat itu dan menguncinya. Tuan muda, ucap Luo Xing berlutut dengan hormat. Jenderal,
apa yang Anda lakukan?" ucap King Ruo sambil meminta Luo Xing berdiri pada kursinya. "Tuan muda, jujur aku tidak tahu identitas Anda, tetapi kekuatan darah emas yang Anda miliki adalah darah emas penguasa agung. Walaupun hamba juga dari terah pertama, tetapi hamba hanyalah dari keluarga cabang." Luo Xing menjelaskan, membuat King Ruo terdiam. "Jenderal, aku saja bahkan tidak mengetahui hal itu," ucap King Ruo berpura-pura. "Tuan muda, kekacauan ribuan tahun yang lalu telah mengubah segalanya. Namun bukan berarti aturan leluhur itu hilang begitu saja. Masih banyak para sensandian Luo lainnya yang tetap setia memegang aturan itu," ucap sang jenderal menatap King Ruo dengan hormat. "Syukurlah, itu berarti terah pertama masih ada. Jenderal, tujuan utamaku saat ini adalah kembali ke daratan ilahi. Apakah Anda bisa mengusahakannya?" ucap King Ruo dengan wajah serius. Luo Xing terdiam, menatap King Ruo dengan sedih. "Tuan muda, walaupun statusku sebagai jenderal utama, tapi aku juga tidak memiliki hak untuk hal itu. Larangan yang telah dikeluarkan oleh Kaisar Baoyang Ran 700 tahun yang lalu adalah aturan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Terlebih lagi dengan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa anggota klan utama, yang dengan sengaja meninggalkan daratan ilahi untuk mencari pecahan cincin giok penguasa agung benua teratai biru, benar-benar membuat Kaisar Baoyang Tian tidak memberikan toleransi pada siapapun." King Ruo terdiam sesaat, lalu menatap Luo Xing dengan lekat. "Jenderal Luo Xing, sebagai orang-orang dari terah pertama, apa yang menjadi kerinduanmu saat ini?" tanya King Ruo dengan serius. "Membangun klan utama dan membalas kematian penguasa agung Luo Feng," ucapnya dengan kebencian yang membara. "Bagaimana jika penguasa agung Luo Feng masih hidup, apa yang akan kamu lakukan?" tanya King Ruo. "Apa, Tuan muda maksud Anda?" ucap sang jenderal menatap King Ruo dengan penuh semangat. "Jenderal, jika seandainya penguasa agung masih hidup, apa yang akan Anda lakukan?" tanya King Ruo sekali lagi dengan nada serius. "Tuan muda, aku adalah pelayannya, tentu saja aku akan melakukan apapun untuknya, bahkan nyawaku. Sama halnya saat ini aku akan melayani Anda," ucap sang jenderal dengan wajah serius. "Alasannya, Tuan muda, kejatuhan penguasa agung Luo Feng akhirnya menyadarkan para sensandian Luo terah pertama, mereka yang terbiasa hidup dengan tenang dan nyaman, kini merasakan kepahitan setelah terlempar dari zona nyaman itu," ucapnya dengan wajah sedih. King Ruo menghembuskan nafas panjang. Tidak ada kata terlambat bagi mereka yang berusaha. Kata terlambat itu hanya untuk mereka yang berangan-angan tanpa melakukan. "Jenderal Luo Xing, aku akan kembali ke daratan ilahi, dan memenggal kepala Luo Liang dan terah kedua yang tidak tahu diri itu," ucap King Ruo dengan geram. "Tapi Tuan muda, bagaimana caranya? Aku bahkan tidak bisa membawa Anda." "Jenderal Luo Xing, kirim salah satu prajurit terah pertama ke perbatasan Samudera Kehampaan. Kirim yang benar-benar setia," ucap King Ruo dengan serius. "Baik penguasa, tapi apa rencana Anda?" "Teknik perubahan bintang," ucap King Ruo pelan. "Baik Tuan muda," tapi ucapnya sambil menatap penuh semangat, tetapi tiba-tiba wajahnya terlihat ragu. "Tenanglah, aku memiliki cara untuk membawanya pergi bersamaku ke daratan ilahi." "Baik Tuan muda, tapi bagaimana cara mengirimkannya?" ucapnya dengan wajah ragu. "Lakukanlah secara terang-terangan, aku sudah memikirkan caranya, karena itu lebih baik." "Baik Tuan muda," ucapnya dengan penuh semangat. Setelah berbincang-bincang cukup lama, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Teknik perubahan bintang. Teknik penyamaran tingkat tinggi dari salah satu ketujuh kitab utama Dewa Luo. Dengan menguasai teknik itu saja sudah membuktikan bahwa Tuan Muda Luo Ruo adalah pemilik darah penguasa. Tapi putra siapa dia? Apakah dia penguasa muda Luo Jian yang sedang menyamar? Tapi itu tidak mungkin. Tuan Muda Luo Ruo, semoga kehadiranmu bisa menyatukan terah pertama. Sang jenderal membatin senang sambil menatap kepergian King Ruo dengan hormat. Tidak lama setelah King Ruo pergi, Baoyang Tian dan Kong Qichu mendatanginya. "Saudara Luo Xing, bagaimana?
Tanya Baoyang Tian. Luo Xing menghembuskan nafas panjang, menatap kedua sosok yang ada di hadapannya itu dengan lekat. Aku sudah memberikan penjelasan padanya, dan dia pun akhirnya mengerti, ucapnya sambil menunjuk sosok King Ruo yang bergerak pergi meninggalkan tempat itu. Sayang sekali, dia bahkan sangat berkontribusi dalam kemenangan ini, ucap Baoyang Tian dan Kong Qicu berpura-pura, tetapi di dalam hatinya, mereka begitu senang karena menganggap sosok King Ruo yang sangat berbahaya itu tidak dapat kembali ke daratan ilahi. Tidak masalah, lagi pula dia adalah terah pertama. Tinggal di luar daratan ilahi adalah tempat yang paling aman, ucap Luo Xing berpura-pura. Saudara benar, ucap Baoyang Ran pura-pura bersimpati. Di tempat lain, Heian Bai dan Dalurong yang melihat King Ruo meninggalkan tempat itu, bergegas menghampirinya. Saudara King Ruo, ucap mereka berdua. Saudara Dalurong, Heian Bai, aku pergi dulu, balas King Ruo. Saudara, maaf, kami benar-benar tidak bisa membantu. Kami harap saudara tidak patah semangat untuk mencari cara, ucap Heian Bai dengan serius. Saudara berdua tenanglah, aku akan mencari cara. Lagi pula gerbang pilar langit bukanlah satu-satunya jalan untuk memasuki daratan ilahi, ucap King Ruo berpamitan pada kedua sosok itu. Saudara King Ruo, penuhi janjimu, karena aku sudah tidak sabar minum arak bersamamu, ucap Heian Bai menatap kepergian King Ruo dengan sedih. Di tempat lain, daratan kehampaan abadi. Liong Hei dan Jinsei yang sedang bersembunyi di perbatasan samudera kehampaan berbincang-bincang santai sambil menunggu kedatangan King Ruo. Saudara, aku tidak menyangka jika kita akan ikut berperang melawan pasukan iblis dari neraka besar, terlebih lagi dengan kontribusi penguasa dalam peperangan itu, aku yakin kita akan memiliki kesempatan untuk pergi ke daratan ilahi, ucap Jinsei berpendapat. Liong Hei menggelengkan kepalanya. Saudara, itu tak semudah yang saudara pikirkan. Para dewa memiliki aturan mereka sendiri dan mereka sangat keras. Aku rasa kontribusi yang kita lakukan mungkin itu tidak masuk dalam hitungan mereka. Lihat saja sebelumnya, apakah ada mereka memberikan hadiah pada penguasa agung Baisin, ucapan Liong Hei membuat Jinsei terdiam. Bagaimana saudara bisa berpikir seperti itu? Saudara, para dewa adalah sosok yang sangat pencemburu. Segala sesuatu yang bertentangan dan mengancam keberadaan mereka adalah musuh, terlebih lagi dalam pertempuran sebelumnya di mana penguasa muda telah menunjukkan jati dirinya, yang merupakan ancaman nyata bagi kekuasaan mereka. Jika demikian apa yang harus kita lakukan? Tanya Jinsei. Saudara, aku juga tidak tahu, jawab Liong Hei dengan suara rendah. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.